Video ini ada karena beberapa opini yang bilang, tuh Singapura aja nggak percaya ada COVID, cuma dianggap flu doang. Masa Indonesia percaya? Gue cuma mau bilang itu salah dan makanya gue bikin video ini. Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, Situl Jepul. Langsung aja tanpa basa-basi ke pertanyaan banyak orang nih. Bener nggak sih Singapura itu anggap COVID kayak flu biasa? Jawabannya, bener. Tapi sekarang belum dijalanin, sedang menuju ke sana. Tergantung beberapa faktor. Salah satunya yang penting nih ya, seberapa banyak jumlah orang yang divaksin. Ingat sekali lagi, seberapa banyak jumlah orang yang divaksin. Jadi kalau masih belum mencapai target, ya nggak bakal kejadian. Ingat ya, ini penting. Dianggap sebagai flu biasa itu bukan artinya Singapura nggak percaya COVID. Banyak yang salah paham di sini. Singapura sama banyak penduduknya itu percaya sama COVID dan mereka menanganinya dengan serius. Jadi pemerintah Singapura menargetkan 2/3 populasinya untuk divaksin semua sebelum hari kemerdekaan Singapura yaitu 9 Agustus. Tentang detail hidup berdampingan dengan COVID-nya gimana? Mereka masih merancang ini. Yang pasti dari larangan-larangan yang sekarang ada bakal jadi lebih longgar. Misalnya yang tadinya kumpul satu grup maksimal 5 orang bisa jadi 8 orang atau lebih. Terus untuk event atau expo yang tadinya terbatas bisa jadi ratusan. Tapi perlu digarisbawahi kalau semua itu bakal dijalani secara bertahap dan cuman buat orang yang udah divaksin aja. Nggak sampai situ, buat orang-orang yang udah divaksin, mereka jadi lebih mudah traveling keluar Singapura ya. Dan saat mereka balik lagi ke Singapura, mereka cuma butuh menjalankan karantina yang lebih pendek loh. Malah nggak usah karantina sama sekali, diganti sama beberapa tes aja tergantung sama negara yang mereka kunjungi. Wah, gua sih bener-bener tungguin itu ya, udah kangen banget tuh ketemu emak bapak di desa. Haha. Tuh guys, sudah nonton belum iklan new normalnya Singapura nih? Keren ya. Jadi maksudnya apa sih less test, stress, and vaccinate? Yuk gue jelasin satu-satu. Oke, kita mulai dari yang tesnya ya. Jadi sebelumnya itu agak sulit ya kalau mau tes COVID gitu. Karena kita mesti ke rumah sakit atau ke klinik juga. Dan agak ngeri kan kalau rame-rame gitu. Nah sekarang mereka mulai ngejual tes kitnya itu di toko-toko. Jadi lebih gampang dan hasilnya itu juga lebih cepat ketahuan. Gue nggak tahu di Indonesia udah ada apa belum, tapi di sini udah ada tes COVID sendiri loh. Dijual bebas gitu, bisa pakai sendiri, hasilnya juga cepet. Gue nggak tahu nih cara pakainya gimana. Coba kita cek ya barangnya. Dan ada satu lagi nih. Harganya $20, cuman ini buat 2 tes. Jadi jelas ya, tujuannya itu mempermudah dan mempercepat deteksi COVID yang bisa dilakukan di rumah. Yo guys, sekarang gue lagi mau ke Lau Pasat nih, food court yang lumayan gede. Gua ajak kalian lihat ada apa aja di sini ya. Nah
Nah, jadi gimana buat trace? Jadi sebenarnya buat trace ini udah ada di awal-awal bulan COVID mulai ya. Jadi kalau kemanapun kita pergi, misalnya kita pas mau ke mall atau ke suatu toko, kita wajib melakukan check-in untuk kasih tahu kalau kita sempat ada di tempat itu di jam segini sampai segini. Nah, untuk check-innya itu ada dua, bisa pilih salah satu. Bisa pakai ini token atau ada aplikasinya namanya Trace Together di sini. Jadi setiap masuk ke suatu tempat kalian tinggal scan aja QR code-nya pakai apps-nya atau tempelin tokennya di sini. Terus nggak cuma check-in, tapi app atau token ini juga bisa mendeteksi siapa aja yang sempat berdekatan dengan kita dalam radius 1-2 meter. Seperti yang kalian lihat di sini, ada tulisan 4.000-an total exchange today. Artinya kita udah berpapasan dengan 4.000-an pengguna lainnya. Jadi inilah yang dinamakan trace dengan tujuan mencegah penyebaran COVID yang lebih luas lagi. Jadi misalnya kalau ada orang yang kena positif nih, udah bisa ketahuan siapa aja yang berpapasan sama dia. Jadi orang itu diharuskan untuk melakukan isoman atau tes COVID. Akhirnya nyampe juga guys sate gua. Ini segini total $7 nih, atau mungkin 70 ribuan kalau dirupiahin. Kenyang dan udah harus pakai maskernya lagi guys kalau udah kelar makan sama minum. Kalau nggak bakal dimarahin sama petugasnya yang ngawasin kita. Mereka nih petugasnya nih yang jagain, namanya Safe Distance Ambassador. Coba kelihatan nggak ya? Ayo kita kejar. Tuh mereka keliling-keliling gitu buat ngecekin. Ada yang nggak pakai masker, atau apa, gitu-gitu. Jadi cukup ketat sih. Sekarang ngomongin vaksin ya. Sebenarnya sama sih kayak Indonesia. Pemerintah Singapura itu juga lagi gencar-gencarnya menggiatkan vaksin. Jadi target mereka itu 2/3 dari populasi Singapura udah dapat vaksin semua sampai tanggal 9 Agustus. Pas hari kemerdekaannya Singapura, kayak yang udah gue bilang di awal tadi. Terus ada vaksin apa aja di Singapura ini? Dia itu vaksin nasionalnya ada 2. Pfizer sama Moderna. Artinya ini gratis ya yang dibiayai sama pemerintah. Sebenarnya Sinovac juga ada, cuman ini kalian bisa dapetin di rumah sakit private dan mesti bayar dia. Dan baru beberapa hari lalu gua dapat dosis pertama gua nih untuk Pfizer dan cukup simpel sih prosesnya. Walaupun gak disponsorin, tapi gue mau say thanks buat Gojek Singapura yang adain promo free GoCar ke tempat-tempat untuk melakukan vaksin. Dan gue ketua PayOS Community Club buat tempat vaksinnya. Cukup rame dan mesti antri juga di sini. Habis itu pas masuk dapat nomor antrian dan tunggu deh. Beres disuntik, kita tunggu sekitar 30 menit dan pulang dapat hadiah juga. Apa itu? Dapat ini guys, hand sanitizer, 1 kardus mask sama air. Mantap. Rasanya disuntik yang tadi gue bilang nggak berasa sama sekali sih. Terus efeknya cuman agak pegel-pegel aja sih di sebelah lengan yang disuntik ini, agak kaku. Cuma nggak tahu deh, lihat besok makin parah apa udah mendingan. Ada yang bilang, COVID kan nggak bahaya bang, ngapain lu takutin? Sebenarnya kalau jawab itu ada benernya ya, tapi ini kalian dengerin dulu nih. Jadi setahu gua, COVID itu kan ada banyak levelnya. Jadi maksudnya yang tanpa gejala, ringan, sedang, sama berat. Sama itu juga tergantung kena di orang yang mana nih, orang yang fit atau orang yang kurang fit, atau orang tua, atau orang yang udah punya penyakit sebelumnya. Dan benar, COVID itu nggak bahaya kalau pas kenanya yang level ringan atau yang tanpa gejala, atau kena di orang yang fit, misalnya atlet atau Deddy Corbuzier. Halo Om. Tapi gimana kalau pas kena COVID yang level berat, atau kena ke orang tua, atau kena ke orang yang udah punya penyakit sebelumnya dan jadi tambah parah? Itu pun masih bisa ditolong, asalkan rumah sakitnya mencukupi. Sekarang masalahnya, rumah sakitnya itu udah dipenuhi sama orang-orang yang kritis tadi. Dan itu bisa memakan korban jiwa jadinya, karena bisa nggak keurus gitu. Jadi sebenarnya ini sih yang cukup ditakutkan dari COVID, karena penyebarannya itu yang benar-benar cepet ya. Terus di negara-negara maju, kadang tuh mereka udah berani ngelonggarin peraturannya, karena ada beberapa syarat juga di belakangnya. Salah satunya yang sering gue bilang itu ya, sebagian besar warganya itu udah divaksin. Jadi artinya kalau mereka COVID lagi, paling nggak angka kematian atau angka orang yang dibawa ke rumah sakit itu bisa diminimalisir. Jadi lebih ke kontrol aja. Jadi itulah gunanya
namanya vaksin. Bukan berarti udah divaksin jadi kebal COVID ya, itu nggak benar. Terakhir gue pengen bilang teruntuk buat para netizen nih yang suka bilang, wah kenapa Indonesia nggak samain kayak Singapura aja? Gue cuma mau bilang nggak semudah itu Ferguson. Negara tercinta kita ini cukup kompleks ya. Oke, pertama dari jumlah penduduk aja. Kalian tahu nggak sih Singapura itu nggak sampai 6 juta loh penduduknya. Dibanding sama Indonesia yang kalian tahu lah 270 juta. Habis itu dari luas wilayah. Singapura itu 700 km persegi. Indonesia 1,9 juta kilometer persegi. Gila nggak? Kebayang kan gimana kompleksnya permasalahan ini. Ya, cabut lagi. Lari. Yaudah guys, semoga video ini bermanfaat dan bisa meluruskan hoax-hoax yang ada nih. Gue udah ambil bagian dengan bikin video ini, sekarang gantian kalian buat bantu menyebarkan informasi ini ke lebih banyak orang lagi ya. Terakhir, serius. Kalau kalian emang suka sama video Singapura vlog gua, jangan diem aja ya, tapi kalian kasih tahu gua dengan komen di bawah. Karena walaupun view-nya dikit, tapi kalau banyak dari kalian yang komen dan bilang suka, gue pasti tetap lanjutin kok. Dan gue makin semangat buat bikin vlognya. Mungkin bisa gue rutinin lagi kali, misalnya seminggu sekali atau gimana. Oke, jangan lupa komen di bawah ya kalau suka. Terus bantu like juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Gue ulangin lagi ya, terakhir nih. Jadi maksudnya